Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Heri Rahmawanto di mata kuliah kriptografi. Nah, di sini kita akan mempelajari di pertemuan 4 yaitu algoritma Hill-Zipper dari Polygram Zipper. Oke, apa itu Hill-Zipper? Nah, ini RPKPS. Nah, di sini Hill-Zipper merupakan salah satu teknik penyandian yang yang menggunakan kunci simetris, yaitu kuncinya sama-sama digunakan dalam proses enkripsi maupun proses dekripsi. Nah, ini diusulkan oleh Lester S. Hill pada tahun 1929. Nah, tujuan dibentuknya teknik ini adalah untuk menciptakan teknik penyandian yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan analisa frekuensi. Nah, kunci yang digunakan pada Hill-Zipper berupa matriks berukuran M kali M. M kali M berarti artinya apa? Bukan M kali N ya. Kalau M kali N berarti ukuran baris sama kolomnya berbeda. Sedangkan ini M kali M berarti ukuran baris sama kolomnya juga harus sama. Nah, yang akan dipakai dalam proses enkripsi maupun proses dekripsi. Nah, selain itu, Hill-Zipper juga memanfaatkan operasi modulus 26. Karena apa? Karena kita menggunakan karakter ya, di mana karakter itu alfabet ya. Alfabet itu dimulai dari A sampai dengan Z sebanyak 26 karakter untuk membentuk ciphertext ataupun membentuk atau mengembalikan dalam bentuk plain text. Nah, digunakannya modulus 26 tadi, karena tadi ini ya, huruf-huruf alfabet berjumlah 26 karakter. Oke. Ini ya, masih sama dengan di algoritma di pertemuan-pertemuan awal ya. 0 itu A, 1 itu B, dan seterusnya sampai 25 itu adalah Z. Tiap huruf dalam alfabet akan diberikan indeks angka. Dimulai dari huruf A itu adalah berindeks 0 untuk dapat melakukan enkripsi. Matriks kunci M kali M yang digunakan harus memiliki syarat sebagai berikut. Nah, syarat yang pertama adalah matriks kunci harus invertible atau dapat diinverskan sehingga memenuhi persamaan matrik, yaitu K dikalikan dengan K pangkat min 1 sama dengan inversenya atau metrik identitas. Oke, kemudian nilai determinan dari matriks kunci atau kita sebut sebagai bilangan koprima atau relatif prima terhadap angka dari 26 atau alfabet 26 tersebut. Oke, next. Untuk rumusnya adalah enkripsi itu dengan mengolah ciphertext-nya, di mana ciphertext itu kita peroleh dengan cara mengenkripsi kunci dengan ciphertext-nya. di mana kunci plain text di modulus 26. Atau plain text-nya didapatkan dengan cara mendekripsi dari kunci dan dari plain text-nya, di mana K pangkat min 1 tadi dikalikan dengan C di modulus 26. Oke, lanjut saja ke proses perhitungannya ya. Contoh nih, saya punya plain text, misalkan nama saya sendiri, Eko Hari, kemudian akan dienkripsi menggunakan matriks, matriks kuncinya adalah 5, 8, 17, 3. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat hurufnya berpasangan. Nah, ini ingat, hampir sama dengan Playfair, tetapi ada perbedaannya di sini. Langkah pertamanya adalah susun plain text menjadi metrik ukuran 2 kali 1. 2 kali 1 berarti barisnya 2, kolom 1. Karena ukuran matriks kuncinya adalah 2 kali 2, maka nilai M-nya adalah 2. Masih ingat ya pelajaran matematika di semester-semester sebelumnya ya, dimana kalau ordo 2 atau 2 kali 2, maka kuncinya itu harus paling tidak belakangnya 2 dulu. Mau belakangnya 1, mau belakangnya 3, terserah, tapi depannya itu harus 2, barisnya 2. Untuk kolomnya berarti bebas ya. Nah, di sini misalkan mau kolom 2 kali 2 pun juga boleh. Mau kolom 2 kali 1, silahkan. Nah, di sini disesuaikan ya. Paling tidak kita menggunakan satu kolom dulu. Supaya apa? Supaya nanti proses perhitungannya lebih mudah. Nah, karena ukuran matriksnya tadi ya, di sini 2 kali 2, maka M-nya adalah 2. Maka plain text-nya menjadi 2 kali 1. Di mana kita pasangkan dari huruf E sama K dipasangkan. Kemudian kita konversikan menjadi dikonversikan menjadi angka. Di mana E itu adalah huruf keempat, K itu huruf ke-10. Kemudian OH. O dan H berarti O-nya 14, H itu adalah 7.
kemudian A dengan R. A itu adalah huruf ke-0, R itu huruf ke-17, I. Nah, di sini kan tidak punya pasangan nih. Nah, kalau di Playfair, itu yang tidak punya pasangan kita pasangkan dengan huruf Z. Sedangkan di Hillchipper, kita pasangkan dengan huruf X. Pak, mengapa demikian? Karena yang membuat menghendaki ingin pasangkan dengan huruf X. Nah, di sini yang membuat berarti siapa? Yang Hill tadi ya. Oke, berarti I kita pasangkan dengan X. Kemudian I itu kan kita konversi menjadi 8, X itu kita konversi menjadi 23. Oke, selesai sampai sini ya. Nah, kemudian langkah yang kedua. Karena nilai terakhir tidak mempunyai pasangan, maka sisipkan huruf X sebagai pasangan pelengkap. Ingat, jika tidak punya pasangan. Pak, bagaimana jika hurufnya sama? Tidak masalah. Tidak masalah. Berarti tidak harus disisipkan huruf X lagi ya, atau Z ya. Ingat, bedakan dengan Playfair. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, lakukan perkalian matriks antara matriks kunci dengan matriks plaintext. Ingat, kunci dulu baru plaintext. Kuncinya tadi apa? 5, 8, 17, 3. Ini semua sama ya kuncinya ya. Nah, di sini plaintext-nya yang berbeda-beda dari EKOHARIX ya tadi ya. Nah, perkalian matriks menurut saya tidak perlu saya jelaskan secara detail. Kalau misalkan ini ada perkalian matriks seperti ini, maka baris pertama dikalikan kolom pertama, kemudian baris kedua dikalikan kolom kedua, baris kedua dikalikan kolom pertama juga. Selesai. Nah, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh, misalkan 5 dikalikan dengan 4, kemudian 8 dikalikan dengan 10, maka totalnya kemudian dijumlah. Berarti 5 dikali 4 itu kurang lebih 20, kemudian 8 dikali 10 itu 80, berarti 20 ditambah 80 sama dengan 100. Oke, sampai sini dulu ya, sampai kolom sini ya. Kemudian, begitu pula seterusnya, berarti 17 dikali 4 ditambah 3 dikali 10, berarti 17 dikali 4 tambah 3 kali 10, dan seterusnya. Hasilnya adalah 98. Kemudian muncul angka-angka besar seperti di bawah ini. Nah, Pak, modulus 26, berarti setelah ini semua terjadi, ada 198, kemudian 126, 259, 136, 51, dan seterusnya. Kita moduluskan 26. Nah, misalkan ini ada 100. 100 dimodulus 26 menjadi 22. Gimana caranya? Bisa ya? Ya, kalau tidak bisa, silahkan nanti kalian bisa menggunakan rumus dengan menggunakan Excel juga boleh, atau bisa menggunakan kalkulator. Oke, saya stop dulu sampai sini. Kita mungkin coba running ke dalam Excel ya, misalkan ya tadi ya. Contoh tadi ini berapa ya? 100 sama 98 ya. Berarti ini 100, ini 98. Nah, caranya gimana? Berarti 100 dikurangi, ini dikurangi ya, sorry. Nah, berarti ini ya, misalkan N tadi, N, kemudian ini saya pakai dikurangi, kemudian dikurangi berapa? Dikurangi 26, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan X. Nah, ini yang dijalankan terlebih dahulu. Misalkan nih, sebentar saya buat center dulu ya. Oke. Berarti misalkan ini tetap angka 26 ya. Ini tetap angka 26. Nah, ini X. Nah, kemudian hasilnya tak taruh di sini ya. Misalkan ini sama dengan ini, kemudian dikurangi ini, dikali dengan ini. Nah, caranya seperti itu. Caranya kalau kita menggunakan Excel. Misalkan ini, jika ini 1, maka 74. Oh, nah, syaratnya di sini itu harus maksimalnya adalah 25. Range-nya adalah 0 sampai 25. Nah, berarti kalau di sini berarti kita cek lagi 1. Oh, hasilnya masih 74. Berarti belum masuk ke range ya. Range-nya adalah range-nya dari 0 sampai dengan 25. Nah, apakah sudah masuk range? Belum, makanya kita ganti menjadi 2.
Oh, masih 48, belum jadi 3. Kalau sudah 3 ini berarti kan X-nya 3 berarti 100 di modulus 26 itu hasilnya 22. Sudah masuk di sini ya. Nah, kita cek. Apakah betul 22? Betul ya. Sekarang coba kita cek 98. Nah, 98 juga sama. 98 juga sama. Nah, 98 kita cek. Kita tarik rumusnya ke bawah ya. Nah, misalkan kita cek 1. Oh, masih 72. Ini 2 atau 3. Sebentar, kalau 2 dulu 46. Kalau 3 baru 20. Berarti 98 dikurangi 26 dikali 3. Maka hasilnya 20. Oke, betul ya. Hasilnya 20 ya di sini ya. Dan seterusnya. Oke, mudah sekali ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mengkonversi huruf angka tersebut menjadi huruf. Jadi di sini keterangannya adalah dari perhitungan di atas didapatkan matriks Cipper baru dengan melakukan operasi modulus 26 pada hasil perkalian matriks. Kemudian matriks Cipper baru tadi dikonversikan menjadi karakter dalam bentuk ciphertext. Oke. Kemudian setelah itu menggunakan tabel indeks di atas sehingga hasil dari enkripsi Hill-Cipher adalah sebagai berikut. Berarti 22, kemudian 20, 22, 25, 6, 25, 16, dan 23 itu ketika kita konversikan menjadi huruf berarti menjadi alfabetnya adalah WU, WZ, GZ, kemudian QX. Maka hasil enkripsinya adalah ini. Inilah ciphertext-nya. Oke, selesai untuk menghitung ciphertext. Berarti dari proses plaintext diubah menjadi ciphertext, prosesnya seperti tadi. Nah, di sini tadi ya, ini yang paling penting di sini. Jika kalian paham terkait dengan perkalian matriks di mata kuliah, mungkin mata kuliah matriks dan ruang vektor ya, atau mata kuliah yang kalkulus juga mungkin jika ada. Nah, kira-kira hampir sama dengan proses, bukan hampir sama persis perhitungannya, karena di kriptografi itu mengadopsi dari mata kuliah matematika seperti itu. Nah, oke, ini sama ya. Kemudian baru di perkalian matriks selesai di sini, baru di modulus 26. Nah, tadi kita kasih sampel adalah 100 sama 98 itu hasilnya 22 dan 20. Nah, seterusnya nanti kalian bisa menghitung sendiri. Bisa menghitung dengan menggunakan Excel atau bisa menghitung dengan menggunakan kalkulator. Silahkan. Karena ini online bebas, kalian bisa menggunakan kalkulator dari internet pun juga bisa. Nah, selanjutnya ini yang menurut saya partnya agak ke taraf medium atau mungkin ada yang bilang sulit di sini adalah di proses dekripsi. Nah, ketika mendekripsi berarti caranya tidak langsung dikalikan dengan kunci tadi karena kita harus mencari inverse-nya terlebih dahulu. Nah, inverse-nya gimana? Misalkan ini, sementara itu, untuk melakukan dekripsi pada Hill-Cipher dengan hasil enkripsi ciphertext tadi yang sudah kita dapatkan, proses pertama adalah menginvertkan matriks kunci. Oke, menginvertkan matriks kunci berarti bagaimana caranya? Yang pertama kali, kita mencari determinannya terlebih dahulu. Oke, masih ingat ya, mencari determinan itu seperti apa? Misalkan nih, matriks kuncinya adalah 5, 8, 17, 3. Kunci yang kita pakai di di plaintext Eko Hari tadi ya. Kita cari determinannya. Berarti saling silang seperti ini ya. 5 dikalikan dengan 3, kemudian dikurangi ya, dikurangi 8 dikalikan dengan 17. Oke, 5 kali 3 15, 8 kali 17 itu sekian, kemudian dikurangkan. Nah, hasilnya minus 121. Nah, minus 121 tadi berarti kan sudah ditemukan nih. Kemudian aplikasikan dengan menggunakan operasi modulus 26 pada hasil determinan tersebut. Oke, saya ulangi lagi. Di determinan ini, sudah paham pastinya ya, berarti A dikalikan dengan C dikurangi B dikalikan dengan A dikalikan dengan D kemudian dikurangi B dikalikan dengan C. Oke, rumusnya itu ya. Nah, kemudian setelah kita ketahui hasil determinan, maka kita cari modulusnya. Berarti min 121 modulus 26 itu berapa sih nilainya?
Nah, di sini langsung diketahui 9 ya, karena memang sudah dihitung terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menghitung ketika ketemu 9 tadi? Nah, kita kembali lagi ke Excel misalkan. Nah, misalkan di sini. Misalkan tadi rumusnya berarti beda lagi. 26 itu dikalikan, petik 1 ya. Petik 1 dikalikan berapa? Dikalikan dengan X. Dikalikan dengan X, kemudian baru, atau menggunakan rumus di atas pun juga bisa. Ini rumus atas saya copy ya, misalkan ya. Nah, di rumus atas saya copy. Nilai N itu tadi adalah berapa? Berarti min 121 dikurangi 26, berarti langsung aja 26 dikali dengan X. X-nya berapa ini? Nah, di sini nanti tinggal kita ganti ya. Ini kita ganti menjadi total atau plus. Atau kita bisa ganti menjadi 26 dikalikan dengan X dikurangi N. Nah, ini kita ganti menjadi plus rumusnya. Nah, di sini petik plus ya. Kalau di Excel harus pakai petik ya, kalau operasi seperti ini. Nah, kita copy hasilnya juga misalkan dari sini. Nah, berarti kan masih 121. Nah, kita coba masukkan angka 1. Masukkan angka 2. Sebentar. Ini betul min ya? Oh, sebentar. Rumusnya yang salah ini. Oh, ini harusnya plus. Sorry. Ini harusnya plus. Tetapi rumusnya belum saya ganti menjadi plus ya. Maaf. Saya kelupaan. Oke. Nah, di sini misalkan kalau ini saya buat 1, berarti min 126 plus 26 kali 1. Ini saya buat center dulu ya. Terus, masih min 95. Berarti ini ringnya juga harus sama ya. Ringnya juga harus sama, dimulai dari 0 sampai dengan 25. Nah, di sini coba kalau saya kali 2, ternyata masih min 69. Kali 3, kali 4, kali 5. Nah, ternyata sampai dengan X sama dengan 5 itu baru masuk ring, di mana nilainya adalah 9. Ini rumusnya, berarti ini ditambahkan dengan ini dikali dengan ini. Oke, kalau Excel otomatis walaupun tidak saya kasih kurung buka kurung tutup ya, itu otomatis dia menghitung yang perkalian dulu baru nanti penjumlahannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Min 121 itu di modulus 6 itu modulus 26 itu hasilnya adalah 9. Dapat dari mana? Ini bisa menggunakan rumus ini. Silahkan kalau mau pakai boleh. Ini saya senterkan. Oke, kembali lagi ke slide PowerPoint di sini. Oke, berarti min 121 mod 26 itu sama dengan 9. Kita sudah tahu caranya. Nah, selanjutnya di sini mencari K pangkat min 1. Dari matriks kunci yang sudah dioperasikan dari modulus 26 tadi. Nah, berarti K pangkat min 1 itu berarti 1 per determinan dikalikan dengan matriksnya. Urutan A ditukar dengan urutan D. Matriks A ditukar dengan D. Kemudian, berarti yang tadinya 5 di sini ya. Yang tadinya 5 ditukar dengan 3, berarti di sini. Kemudian yang di sini tadinya 3 ditukar menjadi 5. Yang tadinya 3 di sini ditukar ke bawah 5. Nah, seperti itu. Kemudian, yang B sama C itu dikasih tanda minus. Oke, saya tidak perlu penjelasan lebih detail karena sudah pernah diajarkan sebelumnya di mata kuliah matrik ya. Nah, berarti ini ditukar, posisi A dan D ditukar. Kemudian yang posisi B dan C itu dikasih tanda minus. Nah, terus berarti 1 per determinan berarti kan 1 per 9 ya. Determinan tadi 9 ya. Nah, atau bisa kita tulis sebagai 9 pangkat min 1. Modulus 26, kemudian
Matriknya yaitu 3, min 8, min 17, 5. Oke, lanjut. Untuk mencari 9 pangkat min 1 mod 26, gunakanlah perhitungan modular inverse, di mana memenuhi persamaan 9 kali M mod 26. 9 kali M mod 26 harus sama dengan 1. Nah, berarti mencari M itu juga harus sama dengan 1. 9 misalkan dikalikan dengan 1. 9 kali 1 dimodulus 26. Nah, berarti rumusnya kan 9. 9 itu dari mana? 9 dari ini ya. Bukan terus ini rumus, bukan ya. 9 itu didapatkan dari angka 9 tadi atau determinan tadi ya, yang sudah kita moduluskan. Jadi min 121 tadi kita moduluskan 26, berarti muncul 9. Nah, 9-nya dikalikan dengan nilai M. Modulus 26 sama dengan, harus sama dengan 1. Nah, yang dicari bukan sama dengannya 1 tadi, tapi mencari nilai dari M-nya. Nah, di sini ketemu nilainya adalah 3, karena nilai tersebut memenuhi 9 dikali 3 itu 27, dimodulus 26 itu sama dengan 1. Maka hasilnya bukan satunya, tetapi hasilnya adalah 3. Maka 9 pangkat min 1 modulus 26 dengan matriks 3, min 8, min 17, 5, maka bisa diganti nih 9 pangkat min 1 modulus 26 itu kita ganti menjadi 3. Menjadi 3 dikali dengan matriksnya yaitu 3, min 8, min 17, 5 mod 26, maka hasilnya adalah perkalian matriks skalar ya berarti ya. 3 dikali 3 yaitu 9, kemudian 3 dikali min 8 nanti jadinya min 24 dan seterusnya ya. Berarti nanti jadinya 9, min 24, min 51 dan 15. Nah, di sini adalah mencari nilai positifnya. Mencari nilai positifnya dimulai dari 0 sampai dengan 25, yaitu dengan cara memoduluskan 26. Dimodulus 26 ini, metrik ini. Berarti 9 kalau dimodulus 26 berapa? Masih tetap 9. Min 24 dimodulus 26 berapa? Nanti bisa menggunakan cara Excel yang tadi saya ajarkan. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian min 51 modulus 26 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Kemudian 15 dimodulus 26 tetap hasilnya 15. Oke, sampai sini bisa dipahami ya semua ya. Cenderung biasanya atau yang kadang bingung itu adalah di sini. Pak, nilai M kok tiba-tiba menjadi 3 itu bagaimana caranya? Nah, berarti kita langsung asumsikan. 9 kalau dikalikan 1. 9 kali 1 modulus 26. Misalkan kita buat M ya, permisalan M. Rumusnya kan 9 kali M, mod 26 harus sama dengan 1. Kalau 9 kali 1, 9 kali 1 kan 9 ya. Modulus 26, apakah sama dengan 1? Tidak, 9 modulus 26 adalah 9 itu sendiri, jadi bukan sama dengan 1, maka M-nya berubah menjadi 2. 9 kali 2 modulus 26. 9 kali 2 itu 18. Modulus 26 berarti 18 modulus 26, apakah sama dengan 1? Tidak, hasilnya adalah 18 itu sendiri. Jadi sama dengannya bukan 1, maka M-nya harus ganti lagi. M sama dengan 3, berarti 9 kali 3 yaitu 27. 27 dimodulus 26. Oh iya, berarti 27 lebih dari 26 ya. 27 dimodulus 26, apakah sama dengan 1? Ya, betul. Nah, berarti ketemu nilai M-nya adalah 3. Dari situ ya caranya ya. Ya, nanti kalau memang kalian perlu di Excel-kan atau perlu menggunakan kalkulator, silahkan. Boleh. Oke, jadi ingat, hasilnya itu bukan 1, tetapi hasilnya adalah 3 ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Memang kadang itu kesulitannya di sini nih, di mencari nilai M tadi. Terkadang itu yang ditulis adalah yang sama dengannya ini, habis sama dengan satunya tadi. Padahal yang dicari adalah nilai M-nya. M-nya berapa sih? Bukan 1 M-nya. Belum tentu, maksudnya belum tentu 1 kan. Ya kadang memang ada yang menemukan 1, tapi kan belum tentu semuanya 1 M-nya. Ini kebetulan M-nya adalah 3, berarti hasil M adalah 3, bukan 1 ya, sekali lagi ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya, penjelasan di sini tadi ya.
Ya, kemudian setelah ketemu tadi K pangkat min 1 tadi adalah 9, 2, 1, 15, inilah kunci pangkat min 1-nya. Nah, kalau sudah ketemu kunci pangkat min 1, silakan tadi untuk mendekripsikan ciphertext dengan melakukan operasi perkalian matriks. Nah, terlebih dahulu kita ubah yang tadinya huruf menjadi angka kembali. W-nya menjadi angkanya menjadi 22, U menjadi 20, W lagi 22, Z itu 25, G 6, Z 25, kemudian Q 16, X adalah 23. Nah, kalau sudah ketemu tadi, caranya juga sama, yaitu perkalian matriks. Jadi 9, 2, 1, 15 dikalikan dengan 22, 20. Nah, tinggal perkalian matriks ya, sama dengan perkalian matriks di proses enkripsi tadi ya. Cuma perbedaannya adalah di kuncinya, sama di ininya tadi. Nah, berarti 9 kali 22, 9 kali 22, kemudian ditambah 2 kali 20, hasilnya 238, dimodulus 26, hasilnya adalah 4. Nah, caranya kayak tadi ya, sama seperti yang tadi saya contohkan di Excel tadi ya. Kemudian 1 juga dikali 22 ditambah dengan 15 kali 20. Hasilnya berapa? Nah, silahkan. Kalau ini kan bisa menggunakan kalkulator bisa, Excel bisa ya. Nah, dari sini sudah ketemu angka 4, 10, 14, 7, 0, 17, 8, 23. Nah, setelah didapatkan matriks plain text-nya, baru kita konversikan lagi menjadi sebuah tabel alfabet. Yaitu 4 itu tadi adalah E, 10 adalah K, 14 adalah O, 7 adalah H, 0 adalah A, 17 adalah R, 8 adalah I, dan 23 adalah X. Maka plain text-nya adalah Eko Hari X tadi ya. Nah, ini tadi kira-kira penjelasan terkait dengan Hill Zipper. Nah, setelah ini silahkan kalian juga bisa menggunakan nama kalian masing-masing. Silahkan kalian bisa menggunakan 10 nama. 10 nama dulu boleh. 10 digit karakter nama. 10 digit karakter nama. Pastinya kan berarti sudah genap ya, tidak perlu ditambahkan X. Nah, kalau sudah 10 digit karakter nama tadi, silahkan dienkripsikan. Nah, kemudian nanti kuncinya saya tuliskan di Kulino. Oke, silahkan nanti bisa dikembangkan sendiri. Kuncinya saya yang menentukan saja biar nanti invertible ya, atau bisa diinvertkan. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi plain text-nya adalah 10 digit nama kalian. Kuncinya nanti saya tuliskan di Kulino. Oke, tugas berikutnya adalah membuat algoritma Hill Zipper dengan plain text-nya adalah 10 digit nama kalian, kuncinya adalah nanti saya tuliskan di Kulino. Kemudian setelah itu buatlah enkripsi dan dekripsinya. Jadi setelah enkripsi baru didekripsikan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Pastikan semua langkah tadi harus ada dan lengkap. Mau ditulis tangan baru di foto dimasukkan ke Word kemudian di PDF, silahkan. Atau mau ditulis langsung dari Word-nya juga kemudian di save PDF, atau mau dikumpulkan Word-nya atau PDF-nya di Kulino juga boleh. Silahkan. Oke, kira-kira itu gambaran untuk penjelasan dari algoritma Hill Zipper. Nanti kalau sekiranya masih bingung bisa ditanyakan ke grup atau bisa ditanyakan saat pertemuan menggunakan Google Meet. Oke, cukup itu saja dari saya. Minggu depannya lagi atau materi berikutnya adalah materi transposisi. Nanti di materi transposisi sudah masih ada 4 algoritma lagi yang akan kita pelajari di algoritma transposisi. Oke, gitu dulu dari saya. Saya Eri dulu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Thanks for watching.